Melirik pemicu sentimen market untuk tahun 2024. Kira-kira apa saja sih yang bakal jadi pemicu? Yuk kita urutkan dulu dari hal yang paling utama. Yang pertama adalah kebijakan suku bunga dari Bank Sentral Global. Bank Sentral kini menjadi sorotan utama seiring mulai turunnya inflasi. Kebijakan suku bunga diperkirakan sudah mencapai puncaknya. Dan Bank Sentral kini diharapkan mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. Dan di antara bank sentral tersebut, Federal Reserve menjadi yang terdepan di antara bank sentral global lainnya. FOMC di tanggal 12-13 Desember yang lalu menunjukkan bahwa Fed mulai beralih sikap kebijakan ke sisi dovish. Dan mereka juga terbuka untuk mulai mempertimbangkan pemangkasan suku bunga di tahun 2024. Di urutan kedua adalah kebijakan dari Bank of Japan atau BOJ. BOJ diharapkan mulai mempertimbangkan untuk kenaikan suku bunga. Dan hal ini sekaligus berpotensi untuk pertama kalinya keluar dari suku bunga negatif setelah 17 tahun. Pertemuan BOJ di bulan Januari diperkirakan akan memberi petunjuk lebih banyak tentang hal tersebut. Nah, Gubernur Katsuo Ueda setelah memberikan isyarat bahwa kenaikan suku bunga tidak nol alias tidak mustahil. Asalkan hal tersebut tentunya didukung dengan kenaikan upah dan juga inflasi yang stabil. Di urutan ketiga, kita memiliki fokus utama ekspektasi stimulus ekonomi China. Seperti kita ketahui, melambatnya ekonomi China menambah kekhawatiran global terkait dengan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi yang membayangi market. Masalah di sektor properti China masih terus menekan terhadap sentimen pasar, sehingga ditambah lagi dengan tingkat permintaan domestik yang lemah, membuat investor global belum berani berinvestasi di China. Di urutan keempat atau terakhir, fokus utama tertuju kepada ketegangan geopolitik dan konflik Israel-Hamas memicu reaksi negara-negara Arab dan juga Barat. Konflik dikhawatirkan malah akan meluas dan hal tersebut melibatkan Iran versus Amerika. Tentara Houthis menyerang Laut Merah dan mengganggu semua yang berkepentingan dengan Amerika. Tentunya Amerika tidak tinggal diam dan mengancam balik untuk menghentikan serangan atau akan segera menghadapi resiko menerima konsekuensi aksi militer. Nah, kira-kira apa ya imbas dari keempat poin tersebut? Pemangkasan suku bunga Fed akan membuat mata uang US dollar mengalami pelemahan. Tentunya hal tersebut juga akan menekan USD Japanese Yen, tapi menguntungkan di sisi lain untuk currency yang berseberangan dengan dolar dan komoditi seperti minyak ataupun emas akan mengalami kenaikan, termasuk indeks saham yang kemungkinan berpotensi juga mengalami kenaikan. Sementara jika BOJ menaikkan suku bunga, maka dolar dipastikan akan turun dan menguntungkan untuk emas. Sementara USD Japanese Yen tentunya akan mengalami penurunan. Dan currency lain yang akan mengalami cross rate seperti pound sterling dan euro akan mengalami kenaikan. Lalu kaitannya dengan ekspektasi stimulus China ataupun pelonggaran kebijakan PBOC akan menguntungkan bagi emas dan juga komoditi minyak. Dan tentunya pasar saham seperti Hang Seng dan akan memicu juga terkait dengan indeks saham utama global untuk mulai kenaikan. Dan tentunya ketegangan geopolitik akan menguntungkan safe haven seperti dolar dan juga emas. Nah, khusus geopolitik, waspada karena dampaknya kemungkinan akan relatif terbatas dibandingkan efek kebijakan moneter.